Welcome guys, selamat datang di Next On Channel. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah debut pertama gua dari channel Next On. Channel ini sendiri bakal gua isi dengan video ringkasan film-film yang dipilih sendiri oleh Next On Team. Bang, berarti kami gak boleh request bang. Nah, buat kalian yang mau request film silahkan tinggalin jejak di kolom komentar, oke? Gua denger kalau gua komentar bakalan mandul. Oke coy, langsung saja gua bakalan ngebahas film yang bikin gua sendiri mumet nontonnya. Oke lah, tanpa banyak bangsa-bangsi lagi, langsung saja kita menuju ke TKP. Tapi tunggu dulu. Ada hal yang harus kalian perhatikan sebelum lanjut menonton video ini. Tuh, kalian lihat? Jadi di sini gue saranin agar kalian memasang telinga dan otak kalian dengan baik sebelum menonton video ini, coy. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke filmnya. Film ini diterbitkan pada tahun 2014. 14 coy, bukan 12. Film ini diterbitkan pada tahun 2014 dengan judul Predestination. Di awal film ditampilkan seseorang agen bertopi coklat dengan jas beserta koper dan tas biolanya. Ia ditugaskan untuk mengamankan bom yang ada di basement gedung tersebut. Akan tetapi sang pengebom berhasil mengganggu tugasnya hingga akhirnya boom, wajahnya terbakar. Di saat agen tersebut berusaha menggapai tas biolanya yang terlempar, muncullah orang misterius yang membantunya menggapai tas tersebut. Hingga ketika sang agen menekan tombol tas itu, ia melompati waktu. Yap, tas tersebut adalah mesin waktu. Dan akibat kegagalannya, bom pun menghabisi sebagian besar New York pada Maret 1975. Setelah lama ia diobati, sang agen yang bernama John ini ditugaskan kembali untuk menjalani misinya bersama tas biola sang penjelajah waktu. Singkat cerita, John menyamar sebagai penjaga salah satu bar di kota. Dan tepat pada tanggal 6 November 1970, ia kedatangan seorang pelanggan yang memiliki permasalahan hidup. Setelah sedikit berbincang, akhirnya seseorang ini menceritakan permasalahan hidupnya yang unik. 13 September 1945. Ia adalah seorang bayi wanita yang dibuang ke panti asuhan. Sang penjaga panti asuhan diberitahu bahwa nama bayi ini adalah Jane. Jane tumbuh sebagai wanita yang kuat, dan pintar. Sampai akhirnya Robertson merekrut Jane untuk menjadi seorang astronot di organisasinya. Jane melewati seluruh latihan dengan mudah dan maksimal. Dan lagi-lagi Jane berkelahi sehingga mengeluarkannya dari organisasi tersebut. Akhirnya Jane menjalani hidupnya sebagai pembantu rumah tangga sekaligus melanjutkan pendidikannya. Dan saat itu pula Jane bertemu dengan lelaki yang membuatnya jatuh cinta. Oh, I'm so sorry. The exact same thing. What are the odds? Dan dengan percintaan mereka yang tergolong hanya sebentar, akhirnya lelaki tersebut pamit untuk pergi dan tak pernah kembali lagi kepada Jane. Sungguh malang nasib Jane. Di hari berikutnya, Robertson kembali menemui Jane dan merekrutnya kembali. Namun kali ini, Jane direkrut untuk masuk ke dalam organisasi rahasia negara. Namun di samping itu, ternyata Jane telah hamil. Ya, Jane hamil dari lelakinya yang telah meninggalkan ia. Tak sampai di situ malangnya nasib Jane. Setelah melahirkan, sang dokter menjelaskan bahwa Jane ternyata memiliki hormon ganda. Ya, lelaki dan perempuan. Karena keadaan yang darurat, dokter terpaksa mengambil hormon wanita Jane. Sehingga Jane terpaksa harus merubah tubuh dan kemaluannya menjadi lelaki total. Sebelum hari pengoperasian Jane memberikan kepada anak perempuannya dengan nama Jane pula. Maksudnya Jane juga gitu loh. Jadi maknya Jane, anaknya Jane. Tapi tak lama setelah itu, anak Jane pun diculik oleh lelaki misterius. Sungguh malang nasib Jane.
Dan dengan kesedihan tersebut, Jane pun tetap melanjutkan operasinya menjadi lelaki. Dan operasi tersebut berhasil. Akhirnya Jane pun telah menjadi lelaki seutuhnya. Jane pun memutuskan untuk mengubah namanya menjadi John dan melanjutkan hidupnya di New York sebagai tukang goreng dan penulis. Tiba-tiba sang bartender menawarkan dirinya untuk membawa lelaki yang telah meninggalkan John ke hadapannya agar John bisa membunuhnya. Namun hal itu sudah pastinya dengan syarat dari sang bartender. Syaratnya adalah John mau melanjutkan pekerjaan yang dilakukan sang bartender. Dan yap, sang bartender adalah seorang agen pelompat waktu. Cleveland, Ohio, 3 April 1963. Ya, mereka berhasil kembali ke 7 tahun yang lalu. Mereka akhirnya menjalani misinya sebagai agen temporal, yakni mencegah kejahatan sebelum terjadi. Misi utama mereka adalah menggagalkan aksi Fizzle Bomber. Namun di sisi lain, ternyata John memiliki misi untuk menghabisi lelaki yang meninggalkannya dulu. Dan hari itu ternyata bertepatan dengan pertemuan pertamanya Jane dengan lelaki yang telah meninggalkannya. Namun, apa yang terjadi? Pertemuan John dengan dirinya yang dulu persis seperti ia bertemu dengan lelaki yang ia cari. I'm so sorry. What are the odds? Bersamaan dengan pertemuan mereka, akhirnya sang bartender meninggalkan John dan melompat ke waktu sang Fizzle Bomber berada. Tepat 2 Maret 1970, di mana sang Fizzle Bomber sedang memasang bom di basement yang dulu. Perkelahian pun terjadi antara bartender dan Fizzle Bomber. Sang bartender pun pingsan sejenak karena kalah tanding. Namun entah kenapa masih terdengar suara adu tembak di tempat bom berada. Dan lagi-lagi ternyata itu adalah John. Ya, John di tahun 1970. Atau kalian juga bisa bilang itu adalah bartender yang dulu. Garis besarnya, bartender membantu John menggapai tas biolanya. Ya, lagi-lagi mereka gagal mencegah Fizzle Bomber. Bartender kemudian pergi ke tahun 1964. Sedangkan John pergi ke tahun 1992 dan dirawat di agensi, dan Fizzle Bomber masih berhasil mengebom New York. Tak sampai di situ, bartender pun akhirnya menculik bayi Jane di tahun 1964. Sedangkan John yang di tahun 1963 sibuk bercinta dengan Jane. Atau kalian bisa bilang bercinta dengan dirinya sendiri. Sedangkan bartender menitipkan bayi Jane atau dirinya sendiri ke panti asuhan yang mana Jane tumbuh di sana. Bartender kembali ke tahun 1963 untuk menjemput John yang asik berduaan dengan dirinya sendiri. Setelah sedikit ceramah dari bartender, akhirnya bartender membawa John ke agensi di tahun 1985 agar John menjadi agen selanjutnya. Dan benar sekali, Jane ditinggalkan oleh lelakinya. Bartender pun berencana pensiun dari pekerjaannya. Ia pergi ke tahun 1975. Ya, tepat di tahun Fizzle Bomber melakukan pengeboman. Namun alat waktu bartender menolak untuk pemberhentian misi karena ternyata bartender berada dekat dengan Fizzle Bomber. Ketika bartender hendak membunuh Fizzle Bomber, ia berdalih bahwa pengebomannya ternyata memberikan dampak baik di masa depan. Namun bartender mengatakan bahwa karena pengeboman itu akan ada 10.000 orang lebih yang akan menjadi korban berikutnya. Tak sampai di situ, Fizzle Bomber lanjut menyatakan jikalau bartender membunuh Fizzle Bomber, maka bartenderlah yang akan menjadi Fizzle Bomber berikutnya.
No. Karena mereka semua adalah Jen.